Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini nih? Udah nggak terasa ya, udah 5 bulan kita menghadapi pandemi bersama-sama, berjuang belajar di rumah aja. Semoga masih dalam keadaan baik dan masih Tuhan yang memberikan kekuatan untuk bagi anak-anak semuanya. Oke, hari ini kita akan kembali lagi berdevosi. Devosi kali ini adalah mengenai penghakiman akhir. Jadi di gambar yang sudah Ibu terangkan itu ada berkaitan dengan jadi Anda menghidup yang seperti apa ke depannya? Apakah itu sesuai dengan rencana surgawi atau malahan kalian lebih senang berkenaan tentang rencana duniawi karena lebih fun ya gitu ya. Secara duniawi itu lebih fun. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mari kita angkat satu pujian kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang baru. Kami boleh bersama-sama berkumpul dan sama-sama berdevosi untuk hari ini, bukan karena hebat dan kuat kami Tuhan, tapi kami tahu dan sadar Tuhan semuanya karena berkat dan kuasa daripada-Mu. Jika sebentar kami boleh bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami dan membukakan pintu hati dan pikiran kami agar kami mau belajar dari apa yang Tuhan hendaki melalui firman Tuhan sendiri. Ampunkan kami Tuhan ketika kami masih berbuat salah dan tidak berkenan di hati-Mu. Kiranya Roh Kudus yang selalu memimpin kami untuk menjadi serupa dan seturut dengan Engkau setiap hari. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak kita buka Alkitab kita di Wahyu 20 ayat yang ke-11 sampai ke-15. Beginilah firman Tuhan. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibukanya semua kitab dan dibukanya juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api itu. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Baiklah anak-anak sekalian, kira-kira apa sih yang terpikir pertama kali dan terbesit pertama kali di pikiran kalian ketika kalian membaca nats ini? Apalagi judulnya, di atas itu adalah mengenai hukuman yang terakhir. Pasti ada yang berpikiran tentang akhir zaman. Ya, benar, ini mengenai akhir zaman. Sekilas mengenai kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini adalah sebuah wahyu Yesus Kristus yang ditunjukkan kepada hamba-hambanya. Kemudian, yang mana Rasul Yohanes yang mendapatkan penglihatan mengenai penghakiman akhir zaman. Dan dalam kitab ini mengajarkan kita bahwa bagaimana seharusnya manusia dapat menghidupi kehidupannya. Baiklah anak-anak, mari kita fokus di ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibukanya semua kitab, dan dibukanya juga sebuah kitab, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Karena ini menjelaskan bahwa kehidupan ini tidak harus mengikuti apa yang menjadi keinginan kita, benar ya?
Karena apa yang menjadi keinginan kita itu adalah bersifat sementara dan bersifat ego, gitu ya. Bersifat yang maunya aku gini loh, gitu ya. Maunya aku gini loh. Kadang-kadang juga kita ketika melihat seperti ini kita nggak memikirkan orang lain, gitu ya. Dan ego itu membuat sebuah kesalahan. Karena kadang-kadang ketika kita terlalu ego, gitu ya, untuk melihat bahwa oh benar kok yang aku lakukan, padahal orang lain melihat kita tuh salah yang kamu lakukan, itu tuh membuat kita tuh berdosa sendiri, tapi kita mempertahankan dosa, gitu ya anak-anak sekalian. Kita mempertahankan sesuatu yang salah untuk kita harusnya tidak bisa, untuk tidak pertahankan, begitu ya. Jadi ketika kita mati kelak, gitu ya, ketika kita mati kelak bahwa kita kembali kepada Allah sendiri, penglihatan Yohanes sendiri melihat bahwa dia melihat akan terbuka satu kitab, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang akan dihakimi berdasarkan apa yang mereka perbuat, apa yang tertulis dalam kitab itu, gitu ya. Apakah kamu seumur hidupmu sudah melakukan apa yang dikehendaki Allah, atau kamu hanya mengikuti kehendakmu sendiri yang hanya menyenangkan dirimu sendiri, yang kadang-kadang apa yang kamu kehendaki itu tidak seturut dengan apa yang dikehendaki Allah, yang hanya membuat kita berdosa, gitu ya. Dan di ayat yang 15 mengatakan bahwa dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam lautan api. Sadis ya anak-anak ya. Ini kalimat yang benar-benar harus kita introspeksi diri untuk kalimat ini. Apakah kita layak menjadi benar-benar anaknya Tuhan, percaya akan Tuhan, atau kita hanya sebagai ya udah aku ikut-ikut aja gitu, ya udah gitu. Jadi aku fun untuk ngikutin ini, yang penting aku ngikutin ya ibadah hari ini untuk sebuah rutinitas. Ingat ya, ketika kamu mengikut Tuhan, itu bukan sebuah pola rutinitasmu, tapi bagaimana pola kepekaanmu terhadap Tuhan yang ia sendiri mewujud nyatakan dirinya di dalam kehidupanmu. Baiklah anak-anak, sekilas kita coba renungkan. Pernahkah kita renungkan? Ingin dikenang sebagai apa kita nanti bila kita dipanggil Tuhan? Ketika kita boleh dipanggil Tuhan dan waktunya kita sudah selesai, begitu ya. Kita ingin orang-orang lain itu mengenang kita itu seperti apa sih? Apakah orang yang selalu jahat, atau orang yang selalu nyuri pulpen teman, atau orang yang selalu bantuin teman di saat susah, atau jadi seorang sahabat yang ada di setiap waktu, atau jadi seperti apa? Apakah jadi Power Rangers? Nggak mungkin ya. Jadi seperti apa yang kamu inginkan? Apakah pribadi yang selama hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang? Dikenang karena kebaikan kita, dikenang karena keteguhan dan kesetiaan kita melayani Tuhan, atau malah sebaliknya, kita meninggalkan dunia ini dengan kesan yang tidak baik. Ya, kita menjadi orang yang sangat tidak baik ketika kita meninggalkan dunia ini. Mungkin orang bisa menilai kita seperti itu ya. Ih, orang itu jahat. Ih, pantaslah dia mati, begitu ya. Kadang kan ada orang seperti ih, orang itu jahat, pantas saja dia mati. Emang bagus dia mati. Apakah kamu mau dicap sebagai orang yang seperti itu? Ya kamu mati ya mati aja. Bersyukur malah orang ketika kematian kamu. Pasti tidak mau ya. Apakah menjadi bahan cemoohan orang lain atau kemudian karena selama hidup di dunia kita dikenal sebagai orang yang berlaku jahat, gitu tadi ya. Orang menganggap kamu bahwa ya udah dia mati aja udah gitu. Sungguh akhir perjalanan hidup kita yang sia-sia jika itu terjadi ya. Tapi kamu pernah mikir nggak sih anak-anak sekalian, kenapa sih kita harus berbuat baik gitu ya? Toh juga orang yang tidak berbuat baik aman aja kok hidupnya. Toh orang yang tidak takut pada Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan akan baik-baik saja. Toh orang yang tidak pergi ke gereja tidak terjadi apa-apa dengan dia. Oke. Harimau, tahu ya harimau ya? Harimau ketika dia mati, dia akan meninggalkan belangnya, ya. Belangnya akan dipakai oleh ibu-ibu, ya. Itulah jadi tas, itulah jadi bulu jaket mungkin barangkali ya. Gajah akan mati meninggalkan dagingnya, ya. Daging gajah sekarang mahal, apalagi gajah sekarang sudah mulai punah begitu ya. Sedangkan manusia mati meninggalkan apa? Manusia itu mati meninggalkan nama, ya. Manusia mati meninggalkan nama. Ketika kamu melihat bahwa apakah semua sia-sia untuk hidup di dunia ini ketika melayani Tuhan, satu pesan dari Ibu adalah tidak ada yang sia-sia. Ketika kamu, baiklah anak-anak semuanya, jadi inti dari firman Tuhan hari ini adalah semua, ya, semua yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, jangan malu ketika kamu hidup benar di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sungguh luar biasa. Firman yang mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup dan benar-benar melayani Tuhan di setiap hari kami. Ajar kami Bapa, tuntun kami dan berikan kami kepekaan untuk kami benar-benar ingin melayani Engkau, menyatakan kebenaran akan Engkau di setiap hari dan di setiap detik kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan. Aktivitas kami ke depannya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Percaya
Berkaryalah di dalam kami, sebab kami percaya. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, tiba saatnya kita saling bersama-sama merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Refleksi pertamamu adalah, apakah kamu sudah hidup benar di dalam Tuhan dan melakukan semua perintahnya? Ya? Apakah kamu sudah hidup benar di dalam Tuhan dan melakukan semua perintahnya? Yang kedua adalah, bagaimana caranya kamu belajar peka terhadap kehadiran Allah di dalam kehidupanmu? Bagaimana kamu peka terhadap kehadiran Allah di dalam kehidupanmu di tengah-tengah penghakiman terakhir? Apakah kamu masih berpikiran bahwa ya nanti aja lah saya berbuat baiknya, saya masih punya kehidupan 1 tahun lagi untuk hidup, 2 tahun lagi untuk hidup. Bagaimana kamu bisa peka untuk itu? Apakah kamu harus menunggu 1 tahun lagi untuk peka akan kehadiran Tuhan, 2 tahun lagi, atau 10 tahun lagi? Selamat berefleksi anak-anak, kiranya devosi hari ini memberkatimu secara pribadi. Selamat mengerjakan aktivitasmu selanjutnya, kiranya juga Tuhan memberkatimu.